Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros Rosdiana dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor NPM 102200448. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan berarti mengenali diri sendiri. Bagian pertama dari ma'rifatul insan adalah ta'rif al-insan. Manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur langit dan unsur bumi, yaitu dari tanah dan ruh. Unsur-unsur yang ada di dalam manusia. 1. Kolbu atau hati. Secara harfiah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging, sedangkan makna secara hakikiah, kolbu adalah organ yang bersifat sir. Yang kedua, yaitu al-akal atau akal. Diberikannya akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang ketiga adalah jasad, sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Bagian kedua dari ma'rifatul insan yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk yaitu berada dalam fitrah, bersifat lemah, bersifat bodoh, dan fakir. Manusia juga memiliki hakikat sebagai makhluk yang dimuliakan, dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkan alam padanya. Selain itu, manusia juga dibebani dengan diperintahkannya ibadah dan menjadi khilafah di muka bumi. Manusia juga bebas memilih antara iman dan kufur. Manusia akan mendapatkan balasan atau pertanggungjawaban, yaitu berakibat kepada surga atau berakibat kepada neraka. Ma'rifatul insan bagian ketiga adalah at-taqotul insan atau potensi manusia. Potensi adalah kemampuan untuk mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Potensi yang dimiliki manusia adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia juga akan dimintai pertanggungjawaban atau al-mas'uliyah. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku, perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Manusia mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah dan taat kepada perintahnya. Di saat memikul tanggung jawab, manusia ada yang bersikap amanah dan ada juga yang bersikap khianat. Al-amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia akan dianugerahi kehormatan. Manusia bukan pemilik yang hakiki atau adamul hakikatil mulkiyah. Yang kedua adalah al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sifat khianat, Allah akan mengazab dan menghinakannya. Manusia yang khianat diumpamakan seperti anjing, monyet, babi, kayu, batu, laba-laba, keledai, dan binatang ternak. Ma'rifatul insan bagian selanjutnya yaitu nafsul insan atau nafsu manusia. Nafsul insan berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang. Allah mengilhamkan dua jalan yaitu fujur dan takwa. Fujur adalah jalan yang Allah murkai, sedangkan takwa adalah jalan yang Allah ridhoi. Ada beberapa jenis nafsu. Yang pertama yaitu nafsul mutmainnah, di mana ruh di atas hawa nafsu. Ruh lebih kuat dari hawa nafsu. Yang kedua yaitu nafsul lawwamah, di mana ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Yang ketiga yaitu nafsul amaratu bis-su'i, yaitu ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Pada kondisi jiwa ini, manusia dikuasai oleh syahwatnya.
Dan berikutnya, jiwa akan selalu menyuruh untuk berbuat hal buruk. Selanjutnya ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifat secara umum merupakan ciri khas yang ada pada sesuatu untuk membedakan dari yang lain. Setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda. Di dalam Al-Quran, Allah hanya memberikan 2 jalan kepada manusia yang harus menjadi pilihan baginya, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jalan takwa atau menyucikan diri. Hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Bentuk-bentuk dari tazkiyah atau menyucikan diri yaitu pandai bersyukur, penyabar, amat belas kasihan, penyayang, santun dan bijaksana, selalu bertaubat, lemah lembut, sangat jujur dan dapat dipercaya. Jalan fujur atau mengotori jiwa. Menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan dan menghilangkan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Bentuk-bentuk dari tadzkiyah adalah tergesa-gesa, keluh kesah lagi kikir, melampaui batas, sangat kikir, sangat ingkar, membantah, tidak berterima kasih, zalim, dan bodoh. Sesuatu yang baik akan membawa manusia ke dalam kesuksesan. Jika manusia memiliki jalan yang buruk, maka konsekuensinya manusia tersebut akan mengalami kerugian. Selanjutnya, serta yang terakhir ada hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Allah yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, memuliakannya, memberikan berbagai kelebihan, dan mengangkatnya sebagai khilafah di muka bumi. Ibadah kepada Allah dilakukan dengan segenap keikhlasan seseorang, karena ia merasakan betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Memahami hakikat ibadah kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah, kita akan merasakan banyaknya nikmat Allah. Kita juga akan merasakan keagungan Allah. Ibadah yang dilakukan seseorang mukmin adalah keseimbangan antara pengharapan dan ketakwaan. Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang menciptakannya dengan penuh kasih sayang, memberikannya rizki yang melimpah ruah dengan penuh kasih sayang, memeliharanya dengan penuh kasih sayang, mendidiknya dengan penuh kasih sayang, menegurnya dengan penuh kasih sayang, bahkan menghukumnya dengan penuh kasih sayang. Pada saat yang sama, cinta Allah kepadanya dan cintanya kepada Allah membuat dirinya takut. Namun, rasa takut ini tidak menimbulkan keputusasaan, karena Tuhannya selalu memberikan harapan dan mengampuni dosa-dosanya. Pengharapan dan ketakutan selalu berjalan seiring dan seimbang. Sekian video rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.